Oke, Renner malam Renner, saya trainer. Yo, malam-malam Dan, sehat-sehat. Ada apa nih? Ini sih gue mau curhat-curhat aja. Oh, Kan ini cerita apaan tuh? kayak apa ya? Di tugas bumi nih kan disuruh ngejelasin Iya. terkait kayak implementasi gue pernah ngelakuin apa aja terkait GenAI. Gue kepikiran tuh, kan gue lagi iseng-iseng gaya-gayaan nulis caption-caption IG pakai bahasa Inggris. Iya. Iseng-iseng bikin-bikin kalimat pakai bahasa Inggris. Kadang lo suka minder tuh kayak grammarnya salah nggak nih? Penulisannya salah nggak nih? Hmm. Gue kepikiran lah, gue nyoba waktu itu. Ternyata AI bisa juga ngekelompokin kalimat mana yang salah, ngebetulin grammarnya, secanggih itu ternyata. Nah, gue tuh pakai website namanya tuh Quillbot. Oh, Jadi Quillbot. Oh, gue iya, pernah pakai tuh. pernah bagus tuh webnya ternyata. AI-nya udah canggih dia. Hmm. Jadi Quillbot itu tuh dia manfaatin AI generatif berbasis NLP yang sering kita pelajarin. Hmm. Jadi secara umum nih teknologi AI ini tuh digunakan, dia mencakup beberapa hal sih kayak LLM yang pernah kita pelajarin juga, large language model. Jadi Quillbot tuh menggunakan model bahasa berskala besar yang dilatih menggunakan data teks. Jadi data teks dalam jumlah besar tuh bisa digunakan sama Quillbot. Hmm. Jadi model ini mampu memahami konteks kalimat dan menghasilkan variasi kalimat baru dengan makna yang serupa. Jadi alasan kenapa si Quillbot ini dia bisa ngegenerate bahasa segitu banyaknya karena emang dia data teksnya emang jumlahnya gede banget, besar banget. Terus juga Hmm. teknik yang dia pakai tuh dia tuh pakai prepressing berbasis transformer. Ya itu kita pernah dengar juga lah ya. Ya. Kayak itu tuh jadi teknologi intinya yang digunakan menggunakan arsitektur transformer yang memungkinkan model ini memahamin hubungan antar kata dalam satu kalimat secara kontekstual. Hmm. Jadi pakai teknik ini nih Quillbot nih bisa ganti sinonim yang tepat, ngubah struktur kalimat kayak aktifnya bisa, pasifnya juga bisa tuh. Terus juga bisa nyederhanain lah pokoknya panjang pendeknya kalimat. Dia juga make inian tuh ilmu di itunya tuh dia make item text to text generation. Jadi Quillbot nih termasuk kategori yang text to text generation AI lah. Jadi di mana nih inputnya ini berupa teks dan juga output juga berupa teks yang bisa kita modifikasi. Juga ini juga dia make sistem semantic similarity analysis. Jadi AI-nya ini nganalisis nih kesamaan maknanya. Jadi antar teks asli sama teks hasil paraphrase itu bisa diperbandingin. Sehingga makna utama tetap terjaga walaupun susunannya tuh kalimat itu bisa berubah-ubah juga. Hmm. Bisa lah nih gua sedikit tunjukin lah ke lu kayak prosesnya kayak gimana sih semantiknya ini. Nih gua coba bagian layar deh. Semantik ya. Semantik tuh Iya. kayak kayak gimana ya? Gue kurang Jadi, ngerti nih. jadi tuh kesamaan maknanya. Kalau sinonim anonimnya tuh bisa dilihat sama chatbotnya. Gitu. Nih coba nih gue share nih. Oh, lu mau share. Oke, oke, oke. Apa tuh? Nah, coba lu pin ini gua lu lihat tuh. Sebentar, sebentar. Gue pin yang mana nih? Bentar, bentar. Lu zoom aja ininya layar guanya. Layar yang gua bagiin. Set. Oh, yang ini kah? Ya, ya yang kalau lu buka ini nanti titik tiga ada ini kayaknya. Ada nggak? Nah, udah nih, udah nih. Perluas. Nah, tuh coba gue pin. Bisa nggak? Nah, Kelihatan lebih gede nggak punya gua? iya kelihatan, Apa? kelihatan. Nah, gue tuh udah nyoba di Grammarly. Ternyata agak lebih bagus Quillbot dibanding Grammarly. Ini kalau misalnya kita pakai Quillbot nih yang tadi gue bilang. Oh, Jadi kayak contoh eh yang gue pakai, Hai, Bu, tuh Sumatera deh. Sumatera ya. Sumatera. Nah, gue pernah lihat dia tuh garis-garis gitu ya. Iya emang. Help, border. Nah, ini kedetek nih sama mereka nih. Hmm. Tuh. Nah, di sini juga setelah kita kedetek mana yang salah, karena yang tadi kita tahu bahwasannya Willbot ini bisa ngecek ya karena dia punya dataset yang sangat besar di bagian bahasa. Tuh, kedetek. Ini ada rekomendasi nih.
Nah, ntar di rekomendasi ini kita bisa ngeliat hasilnya kayak gimana. Itu sih kalau yang gue bisa share. Gitu. Ya, jadi nih yang tadi gue bilang kan, ternyata si Quillbot ini punya konsep AI itu yang tadi gue bilang NLP. NLP ini tuh bahasa alami yang memungkinkan mesinnya ini mahamin, ngolah sama ngasilin bahasa manusia kita. Hmm. Nah, dia juga pakai machine learning tentunya ya, karena model ini dilatih dengan data teks besar yang mampu mengenali pola bahasa dan gaya penulisan. Jadi dari data yang besar tadi, dia bisa pahamin eh, itu bisa menentukan proses apa aja yang bakal dilakukan dari hasil dataset yang sangat besar tadi. Hmm. Data itu Yang berarti isinya bahasa-bahasa iya, Inggris bahasa-bahasa kamus kita yang yang sangat besar itu. susah-susah semua itu. Iya pokoknya, wah itu sih yang bersyukurnya gue kenal Quillbot ya. Quillbot tuh pokoknya bisa gituin, dari grammarnya bisa dibetulin, parafrasenya bisa dibetulin. Yang paling pentingnya dia juga bisa ngurangin resiko plagiarismenya. Pokoknya sangat berguna lah buat kita yang buat nyusun kalimat, apalagi kalau hal-hal remeh kayak buat bikin caption, buat kata-kata. Jadi secara pribadi ya, pengalaman gue pakai Quillbot ini ya, ini merupakan penerapan AI generatif yang cukup efektif lah, yang sering kita temuin lah di kalangan misalnya di kegiatan kita sehari-hari. Bahkan kalau kita ngerjain tugas lah biasa nyari referensi, entah itu ngelakuin apapun. Iya, 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 iya. Pokoknya kayak gitu sih. Tapi ya baiknya untuk Quillbot ini ya semoga kita bisa ngelakuin secara bijak lah dan bertanggung jawab. Kan suka ada yang make gonta-ganti sumber apa, ada yang gonta-ganti buat gaya penulisan mana yang sama dia dijiplak di plagiarismein. Itu aja. Oh, bisa dipakai kayak gitu juga ya? Iya, makanya kita harus pakai AI ini secara bijak lah. Itu aja Hmm. kalau dari gue sih. Gue jadi sebenarnya jadi baru tahu, oh itu AI ya yang kerja ya, maksudnya pemrosesan teks ya, Iya, pemrosesan teksnya, tapi ini yang bahasa Inggris ya. iya yang bahasa Malah Inggris. setahu gue dia bisa bikin yang kayak lebih lebih profesional sama lebih kreatif ya, yang kayak gitu Nah iya, gitu ya. bisa dikembangin ke situ juga. Wah, Hmm. kerennya Quillbot itu sih. Kalau lu sempat ada Nah, ide nggak? Apa sih yang lu implementasiin sekarang di sehari kayak, oh pakai AI, pengalaman lu pakai AI itu kayak gimana sih? pengalaman gua pakai AI ya, pengalaman gua pakai AI ya. Kalau nggak salah waktu itu tuh gua ada ngerjain ini deh. Nah, gue itu Mana? ada pengalaman nih. Jadi tuh waktu itu pas awal-awal gitu ya, Hmm. gua pakai AI buat bikin aplikasi kalau nggak salah ya. Hmm, waktu itu sebenarnya lumayan bingung juga sih makanya. Iya. Maksudnya ini apa yang harus ditulis ya kan dan sebagainya. Nah, gue mulai tuh dari prom-prom yang sederhana tuh, misalnya kayak cara cara buat website step by step gitu. Jadi gue mulai dari situ tuh AI generatifnya tuh. Gue implementasi ke tugas kuliah sebenarnya Oke. sih waktu itu gitu. Jadi kayak gue tuh mindsetnya mungkin pikirannya kayak oh uh, iya sih AI gitu ya. Em, Sebenarnya itu ada set efek tertentu ketika pakai itu gitu karena kan itu semacam orang bilang shortcut gitu. Heeh. Tapi kemarin tuh gue ada dapet insight gitu, insight menarik gitu. Pada saat gue pakai apa, ada pengalaman pakai Gen AI ini. Ada yang bilang kalau apa kita pas pakai AI sebagai alat bantu gitu ya, em, Mm-mm. anggap aja kayak akuntan pakai kalkulator. Iya, emang Nah, ngebantu sekali kan. iya, jadi ya tidak bergantung sepenuhnya pada kalkulator. Mungkin iya, tapi harusnya itu bersinergi dengan kalkulator itu sendiri gitu. Iya, emang cara Jadi bijaknya gitu ya. iya, terus AI juga kadang membantu juga buat melakukan pekerjaan-pekerjaan otomasi yang menurut kita lumayan capek. Misalkan kita ngekliknya, Mm. kita ada tugas mengklik sesuatu, tapi dalam waktu yang sama gitu ya. Maksudnya beruntut.
kita sebenarnya bisa bikin um, program yang bisa jalan sendiri gitu, Oke. buat ngebantu kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita gitu, mempermudah kita lah gitu. Tapi Mm-mm. jangan sampai kita salah kaprah AI itu digunakan buat hal-hal yang nggak benar gitu. Iya, cheating Nah, bisa banget. iya, terus bisa bisa juga AI itu jadi sebuah uh, alat buat nyusun ide gitu, buat membuka cakrawala berpikir ya kan. Iya, bisa banget Nah, ini. jadi di pengalaman gue itu ya, gue pakai AI kadang buat itu tuh, cari ide tuh, kayak ini websitenya enaknya geser kemana nih gitu, misalkan hover kemana nih, ke kiri apa kanan gitu kan, Hmm. nyambungan nih kalau ke kanan gitu kan, Iya, nyoba-nyoba gitu kan, selip gitu kan, dan mempercepat juga memang gitu. sangat-sangat ya, Nah, bagusnya kayak gitu sih ya. mempercepat. Terus ada lagi sekarang kan Canva tuh kan, kalau misalkan gue pakai gitu ya, pas gue pakai Canva, pas gue ngedit presentasi gitu ya, di situ tuh ada AI-nya tuh, AI buat memperbagus layout PPT lu gitu. Oh, udah ada penerapan AI di Iya, Canva berarti itu sekarang ya? udah penerapannya di Canva gitu. Jadi misalkan lu taruh kayak ini ya kekecilan, ini ya kegedean, di layoutin sama dia gitu ya. Buset, jadi PPT kayak bayar gitu. Itu Waduh. makanya kayak, wah, ini contoh implementasi yang bagus sih, makanya ada AI seperti ini sih. Kalau menurut pendapat gue tuh kayak gitu. Nah, selain uh, da- uh, apa selain membuka cakrawala berpikir kita gitu ya, Gen AI diimplementasi kehidupan kita gitu kan, kan kita kuliah gitu kan, tadi kan gue Mm-mm. bilang kan dia presentasi, pas kita bikin presentasi mempermudah gitu kan, berarti kan dia mempermudah kita dalam menyusun presentasi kelas kan. Iya, proses belajar kita juga lebih gampang kan? Betul. Nah, itu juga kadang teknologi teknologi yang kita pakai sekarang gitu kan, kita buka HP gitu kan, HP mengenali muka kita kan, itu juga implementasi AI juga bro. Iya, benar. Makanya face recognition gitu-gitu kan, dia mengenali struktur muka kita dengan Iya, pola wajah. ya pola wajah dan lain sebagainya gitu. Itu sih pengalaman-pengalaman yang cukup menarik lah ya dalam 4 tahun terakhir dalam memakai AI gitu. Iya, Kalau di menarik sih gua ini. sih begitu sih. Secara gak langsung kayak banyak AI di hidup kita sekarang ya? Iya, bener-bener banyak sih. Sangat-sangat membantu juga, tapi ya mungkin eh, tadi gue udah bilang keuntungannya gitu kan. Memang ada Mm-mm. kerugian-kerugian yang memang harus, ya seperti kita akan Oh pakai iya sih. pisau gitu ya. Kita memilih Iya. untuk menusuk orang atau memotong buah gitu kan. Iya. Ada Juga kayak semua itu pilihannya di kita memang gitu. mm-mm. Lebih Cuma bijak memang lah. iya, kita harus bijak juga memakainya gitu. Tidak hanya kita memakai dan bergantung gitu ya, tapi kita juga harusnya memiliki pengetahuan untuk bersinergi dengan AI tersebut gitu. Iya betul Begitu sih. pendapat gua gitu. Dan Nah sih bagus sih pendapat lu tadi, kayak emang secara gak langsung emang ternyata di kehidupan kita sehari-hari pun AI emang udah banyak banget yang udah kita pakai sehari-hari ya. iya, luar biasa makanya nih. Face recognition laptop pun bisa loh, laptop. Laptop ya. Iya, laptop face recognition juga, Iya face ada recognition juga wajahnya udah sekarang bisa nih. laptop. Terus kemarin gue juga ada itu pelajaran deep learning gitu ya, AI juga. Dia belajar ngenalin jalan rusak. Wah banyak sih emang kalau kita Iya, ngomongin deep jadi learning. kayak pakai model RNN gitu. Jadi kayak jadi dia bikin sebuah saraf tiruan pakai rumus matematika gitu, untuk dia supaya dia bisa mempelajari jalan rusak gitu. Kita kasih dataset jalan-jalan rusak gitu ya, terus dia pelajarin gitu. Terus pas Itu gue gue juga pernah coba tuh, ya. masukin gambarnya gitu ya, gue waktu itu pakai Google Colab gitu kan, gue masukin set, dia bisa ngedetect tuh. Nanti kalau misalnya ada jalan rusak dikotakin sama dia, terus di skor. Kalau Oke. jalan rusaknya skornya berapa nih, paling parahnya berapa, skalanya kalau nggak salah 1 sampai 10 deh waktu itu. Iya iya. Gue masukin jalan rusak Sidoarjo set 7, nilainya 7 6 7 gitu kan.
Kan itu sebenarnya implementasi yang bagus buat negeri kita ya kan? Iya buat bangsa kita. Iya, Emang itu betul. sebenarnya yang kita perluin juga ke sana sih. Betul, betul, Gue betul, juga betul. pernah lihat kemarin kayak siapa tuh temen gue ya, make judul dia tuh bisa kita bisa tahu buah itu mateng apa enggak, busuk apa enggak. Oh, wah itu bagus tuh. Iya, bisa diolah sama dia, sama sistem Hmm, AI itu. daripada buang-buang buah jatuh kan. Misalkan Iya, kan mau bazir kan. iya. Ini Belum tahu pakai lah kita bisa pakai sistem langsung. itu bagus sih buat pertanian juga bagus tuh. Iya, daun-daun yang busuk apa enggak, buah yang pengen layu apa enggak, sakit apa. Iya, iya, iya. Sempat ada di kelas buat waktu itu, pakai teknologi CNN apa ANN ya? Hmm. Iya, iya, iya. Pemrosesan gambar gitu ya memang ya. Iya, dia bisa sama Google Colab doang, ntar visualnya muncul. Iya, iya, iya. Wah, obrolannya sangat menarik ya malam Iya ini ya. emang. Kalau ngomongin AI emang seru ya kita. Iya. Wah, tapi ini kayaknya gue udah harus cabut nih kayaknya nih. Oh, dicabut duluan loh, Iya, nggak apa. kayaknya gue udah ngantuk nih kayaknya nih. Wah. Oke deh. Oke, thank you ya Dan. Yo, aman Renner. Yuk, thank you Dan. Ayo, malam Renner.